Mari kita saksikan tausiah dari Buya Kiai Haji Said Akil Siraj. Ketika Rasulullah masih hidup, maka sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq dipegang oleh satu orang, yaitu Rasul. Perkataannya pasti benar, kelakuannya, perilakunya pasti benar, keputusannya pasti benar. Rasulullah satu orang. Perkataannya membawa sautul haq, perilakunya membawa mauqiful haq, keputusannya membawa taqrirul haq. Maka setelah Rasulullah wafat, meninggalkan tiga ini, namanya sunnah. Apa namanya? Dawuh-dawuhnya, sabda-sabdanya namanya sunnah qauliyah. Apa? Qala Rasulullah, namanya sunnah qauliyah. Bersabda Rasulullah, namanya sunnah qauliyah. Yang kedua, perilakunya. Caranya sholat, caranya wudhu, caranya ngopeni keluarga, caranya bergaul dengan masyarakat, caranya memimpin. Bagaimana ketika beliau gembira, bagaimana ketika beliau sedih, bagaimana ketika perang menang, bagaimana ketika perang kalah, bagaimana ketika beliau menghadapi istrinya lagi ngambek-ngambek lah. Terjadi itu. Di antara istrinya ngambek, terjadi itu. Turun surat tahrim dulu. Asbab surat tahrim itu karena menyikapi istrinya yang ngambek-ngambek itu. Semuanya adalah mauqiful haq. Sampai Rasulullah pernah sholat zuhur 2 rakaat, lupa. Diingatkan, apakah zuhur dikosor jadi 2? Apakah engkau lupa? Oh, saya lupa. Nah, berdiri lagi. Tambah usolli, teruskan berdiri lagi. Tambah 2 lagi. Artinya apa? Pelajaran bagi kita kalau sholatnya lupa seperti itu. Semuanya membawa kebenaran. Ketika Rasulullah menegaskan bahwa korma nggak usah diasimilasi, biarkan saja kalau Allah menghendaki berbuah, kalau enggak, ternyata enggak berbuah. Salah Rasulullah. Akhirnya beliau mengatakan, antum a'lamu bi umur dunyakum. Kamu sekalian lebih tahu, lebih paham tentang urusan dunia. Ya Rasulullah masuk ke Madinah, di Mekah enggak ada korma di Mekah. Di Madinah kebun korma. Orang nanam korma kalau masih kecil diasimilasi, dikawinkan. Jadi bedak putihnya yang korma yang laki-laki ditempelkan kepada korma perempuan. Nanti jadi berbuah banyak. Kata Rasulullah, enggak usah. Kalau Allah mentakdirkan berbuah, kalau enggak. Ternyata enggak berbuah. Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umur dunyakum. Rasulullah. Ketika beliau dilempari batu dari Taif dengan berdarah-darah pulang ke Mekah, minta perlindungan kepada orang musyrik, minta dilindungi kepada orang masih musyrik, nanti Islam nantinya, waktu itu masih musyrik, namanya Mut'im bin Adi. Pulang Muhammad, jangan takut, ada saya lindungi. Artinya kalau orang Islam kepepet, minta perlindungan kepada non muslim boleh. Semua perilakunya menjadi kebenaran lah, menjadi panutan. Paham boten? Nah, perkataannya sunnah qauliyah, perilakunya sunnah fi'liyah. Apa? Yang ketiga, yang berkata, yang mengucapkan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi dibenarkan, namanya sunnah
takririyah. Apa? Sahabat Bilal suatu ketika habis wudhu, sholatnya masih jauh, sholat fardunya masih jauh, sholat 2 rakaat. Ditanya oleh Rasulullah, sholat apa Bilal? Rasulullah malah tanya, sholat apa Bilal? Ba'diya wudhu. Apa? Benar Bilal. Maka setelah sholat wudhu, kalau sholatnya masih jauh, sholat duhurnya masih jauh lah, kita disunahkan sholat 2 rakaat ba'diyah wudhu. Kalau sudah dekat adzan ya qobliyah duhur namanya. Ini enggak, masih jauh duhurnya, baru wudhu, mau baca Quran mau apa, sholat dulu 2 rakaat, namanya ba'diyah wudhu. Dibenarkan oleh Rasulullah, maka menjadi sunnah takririyah. Apa? Jangan Bukan lupa bid'ah, bukan. like, share, kemudian notifikasi dan subscribe. Terima kasih.